Kalau tadi kan secara bisa ditarik sebuah kesimpulan gitu, bahagia dulu baru kaya gitu. Tapi pada tataran realita gitu ya, di tengah-tengah masyarakat kita sering mendapati bagaimana orang kaya tapi dia hidupnya tidak bahagia, Pak. Nah, itu apa yang terjadi dengan mereka? Gini, jadi tidak apa ya, bahagia itu kan banyak spektrumnya. Ada yang memang orang ada belief systemnya itu lebih ke kekayaannya oke lah, tapi rumah tangganya nggak oke. Jadi spektrumnya sangat luas. Jadi orang yang kaya belum tentu bahagia dalam segi-segi yang lain. Jadi ketika orang intinya dia bahagia, kebanyakan masyarakat kita kan membagi spektrum kan. Oh, di kerjaan aku nyaman, di rumah tangga nggak nyaman. Ya pasti yang nggak nyaman itu akan ada masalah. Yang nyaman dia nggak ada masalah. Kayak misalnya ada orang usaha punya toko, tapi dia nggak nyaman di tokonya. Tokonya pasti turun omsetnya. Tapi ketika dia sama istrinya dia nyaman, rumah tangganya pasti baik. Nah, gimana caranya agar kebahagiaan itu menyentuh semua lingkup kehidupan? Ya harus disadari yang rasa nggak nyamannya. Otomatis dia bahagia tanpa perlu berusaha bahagia. Kan itu intinya asli. Tapi ada yang ini sering tanya juga sih. Kalau Mas Riko kan ketika kemudian kita ada masalah, katanya disuruh nyadari ketidaknyamanannya itu, dan kemudian itu bisa dilakukan sambil rebahan gitu kan ya. Terus pertanyaannya katanya sampai berapa lama rebahannya gitu. Waktunya itu kita tahu bahwa ini rebahannya udah selesai itu sampai berapa lama gitu, Mas? Nah, intinya gini. Ketika kita tanya berapa lama, itu berarti kita mau lari. Aslinya kalau kita nggak bener-bener nggak lari, kita bener-bener berhenti di situ, itu 5 menit selesai. Kenapa kok bisa sampai seminggu, sebulan? Itu karena kita masih lari beberapa persen. Misal kita berhentinya 20%, larinya 80%. Kita nggak tahu. Dan kita kalau jujur, kita pasti tahu itu sedang lari. Karena ketika kita tanya, ini sampai kapan? Berarti kita sedang lari. Iya kan? Itu, makanya perlu kejujuran terhadap diri sendiri dan keberanian. Terus solusi dari Mas Riko apa nih ketika kemudian ada ibu-ibu gitu ya, Mas aku tuh udah ikut acaranya Mas Riko yang online maupun yang offline, aku niatnya pengen membuang atau kemudian meminimalisir sifatku yang pemarah dan selalu meledak-ledak gitu. Tapi semakin ku terima, semakin ku terima, justru yang terjadi malah anakku jadi korban, aku makin meledak-ledak gitu. Terus aku harus bagaimana gitu, gimana Mas? Nah ini, intinya adalah ketika kita berusaha melenyapkan, berarti kita lari. Backfire, snapback, tambah kita pasti jadi pemarah. Makanya perlu terlebih dahulu disadari pikiran yang rame, yang ingin agar kita nggak jadi pemarah, itu perlu disadari dulu. Ketika itu tersadari, baru kita bisa menyadari sensasi kemarahan itu sendiri. Kalau nggak gitu, kita cuma perang di kepala doang. Makanya latihan yang paling penting itu adalah menghuni tubuh dari dalam. Menghuni tubuh dari dalam. Ketika kita bisa menghuni tubuh kita dari dalam, kita merasakan tubuh kita, otomatis perasaan lebih bisa terasakan secara otomatis. Teknik itu nanti diajari di online? Diajari. Tanggal 1-2 ya, Juli ya. Mas Riko kan pernah, kalau nggak salah, bicara soal apa sih? Dunia ada di dalam diri. Itu maksudnya apa sih? Dunia ada di dalam diri gitu. Nah, ketika aku bilang dunia ada di dalam diri, orang itu beranggapan bahwa diri adalah tubuh. Padahal yang tak maksud diri itu bukan tubuh. Apa tuh, Mas? Maksud diri. Apa kesalahan asumsinya kan di situ. Ketika orang tercerahkan bilang, misal Ramana sama Uso bilang, seluruh dunia matahari, atau Al-Halaj pun kan juga bilang, seluruh dunia matahari, bulan itu ada di dalam diriku. Cuma orang awam menganggap bahwa diri adalah tubuh. Mereka menganggap berarti apa yang dikatakan oleh Al-Halaj adalah berarti artinya matahari ada di dalam tubuh kita. Ya nggak make sense. Tapi ketika dalam ranah mereka sudah paham, oh ternyata diriku ini bukan tubuh, tapi adalah kesadaran. Sedangkan tubuh hanyalah bagian kecil dari kesadaran. Di situ baru make sense. Artinya, kesadaran melingkupi ruang dan waktu. Karena di dalam kesadaran, ruang dan waktu nggak ada. Jadi kayak bola.
Masa depan, masa lalu, masa kini itu terjadi secara bersamaan. Masa depan, masa lalu, masa kini terjadi secara bersamaan. Oke. Keren. Dan di grup akhir-akhir ini saya lihat banyak teman-teman yang dulunya aktif meditasi statis, sekarang menjadi tidak melakukan meditasi lagi setelah kenal sama Mas Riko gitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena urgensi untuk larinya sudah nggak ada, sudah mulai berkurang. Intinya ketika orang sudah nggak lari ya mereka nggak akan ngapa-ngapain. Mereka ya akan menjalani keseluruhan hidupnya dengan enjoy dan penuh keterbukaan. Mereka nggak perlu melakukan apapun untuk lari. Meditasi sebagai ajang pelarian itu penjelasannya Mas Riko gimana gitu? Jadi apapun itu bisa dipakai lari. Misal Mas Hendra lagi sensasinya marah nih. Yeah. Kan di tubuh panas kan. Yeah. Terus Mas Hendra cuci muka, lari nggak? Iya, lari. Misal Mas Hendra galau, stres, kan nafasnya nggak beraturan. Benar. Terus Mas Hendra melakukan anapanasati yoga, mengatur nafas, lari nggak? Lari. Intinya semesta itu punya ritmenya sendiri. Ketika kita menerima kesetresan kita, pola nafas kita yang acak, lama-lama nafas kita jadi seritme dengan ritme semesta. Itu yang diajarkan di Vipassana. Makanya di Vipassana tidak diajari untuk pengaturan nafas. Jadi nafasmu harus benar-benar apa adanya. Hanya disaksikan, lama-lama nafasmu akan jadi natural, selaras dengan ritme semesta. Itu yang penting. Nggak usah dikonsentrasikan, ditarik pelan, keluarin. Nggak perlu. Karena ketika kita berusaha mengendalikan nafas, artinya kita berusaha mengendalikan pengalaman kita. Ya nggak mungkin sadar sebagai kesadaran akhirnya. Tapi ketika kita nggak terlibat, intinya gini. Misalnya, kita ada emosi, marah lah. Terus kita terlibat, kita ingin melawan kemarahan, ya akhirnya kita perang kan. Akhirnya kita tidak sadar terhadap latar belakang kesejatian kita. Tapi kalau emosi ini dibiarkan, akhirnya kan kita hadir sebagai kesadaran. Kata kuncinya adalah dibiarkan. Dibiarkan masuk, dibiarkan keluar. Ketika dibiarkan, kita hadir sebagai kesadaran secara otomatis, tanpa usaha apapun.